Halo, kembali lagi di Orang Ngobrol. Kali ini kita akan membahas Gundam Seed. Oke, kirain Transformer. kita udah ribut lagi nih. Oke, ya. Transformer, tapi bisa transform. Bisa. Iya. Gimana nih? Biasanya aku nggak pakai jaket, tapi ini jaketnya jaket Gundam Seed. Kira ya atau? Ya, Kira Mahmud. Nah, kami baru nonton Gundam Seed Freedom kemarin. Hari Terus ini hari kita take, insya Allah langsung dirilis ya. Iya kan sebenarnya ini mau deket ya sih nah, langsung ngerilis. Apa ya? Gimana nih Mas Daris nih? Kemarin kita nonton di salah satu mall di Jogja. Iya, kami sepakat habis nonton ini adalah perfect sequel. Ya, ini perfect okay sequel lah. ya. Ini keren lah. Dan bisa perfect dibilang sequel, sebentar. Perfect sequel bukan berarti filmnya perfect, bukan. Oke. Tapi sebagai sequel dan sebagai penutup dari Gundam Seed dan Destiny, penutup Cosmic Era, ini sempurna. Oke, sepakat. Sepakat. Cuma kalau dari aku teman-teman, kemarin tuh kita nonton di jam awal-awal ya kalau nggak salah. Iya, setengah dua. Nah, itu dan cukup ramai teman-teman. Jam pertama itu cukup ramai banget dan penuh. Penuh. Itu menandakan memang impact dari Gundam Seed dan Gundam Seed Destiny itu memang di Indonesia cukup bisa ya, di Indonesia itu menurutku Seed sama Wing Seed sama Wing itu oke karena seusiaku itu nonton itu di TV. Iya, Wing ada. 5:30 pagi dulu. Indosiar kalau nggak salah dulu ya. Nah itu. Makanya nggak kaget kalau yang nonton banyak Dan itu menandakan memang walaupun orang-orang banyak yang bilang ini ceritanya cheesy lah apa segala macam, tapi fansnya banyak karena ya memang cheesy. Memang cheesy untuk penonton Indonesia. Oke, nah gimana Mas Doris? Kamu dulu nih yang udah nonton panjang nih aku Seed Destiny. Panjang nggak apa-apa, kan aku juga. Oke. Jadi as Gundam Seed fans, aku ngefans sama Seed ya, aku ngefans sama Seed. Karena memang aku suka drama, aku suka cerita romance. Jadi yang aku lihat dari Gundam Seed dan Destiny itu romance-nya. Yang aku inginkan dari Gundam Seed Freedom adalah kejelasan kapal Astran sama Kagani. Oh, ya. Itu aja yang aku inginkan ketika nonton dan itu aku dapat gitu loh. Nah, makanya ketika Gundam Seed Freedom ini ceritanya adalah balik lagi ke Kira sama Lakas. Fokusnya ada di mereka. Konfliknya ada di Lakas yang ternyata itu adalah generasi koordinator yang baru, Accord istilahnya. Nah, itu kan ngomongin konflik politik ada, konflik rasisme ada, dan itu kan ngomong Gundam banget ya. Itu pasti ya rasismenya kan. Tapi itu hanya kedok untuk ngomongin cerita soal percintaan. Nah, kemudian Lakas diculik, Kira yang ingin menyelamatkan, dan Kira keduanya itu intinya sama, aku pengen bantu Kira. Aku pengen bantu Lakas, tapi nggak ketemu karena pada titik tertentu mereka adalah tokoh. Makanya ngobrolnya jadi lebih jarang. Ya, kalau secara visual, visualnya juga. Nanti dulu visual belakang dulu. Ya, biar nggak lompat-lompat. Oke. Nah, kita ngomongin kerangka ceritanya dulu. Ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ngomongin kerangka cerita, ini tuh lanjutan langsung dari Gundam Seed Destiny episode terakhir. Ya, jadi kalau misalkan kalian ngelihat scene Asuka ketemu sama Kira Yamato di bukan pemakaman, monumen. Nah, ini lanjutannya persis. Jadi kenapa sih kok Shin Asuka mau ikut sama si Kira Yamato? Padahal kan dulu kan dendam kesumat banget kayak gitu. Nah, ini di sini nih dijelasin semua. Jadi kerangka ceritanya seperti itu. Kerangka ceritanya soal bagaimana Kira merebut kembali si Lakas. Ya, dan ini sequel, bener-bener sequel. Gitu. Dan itu kemudian mengakhiri semuanya karena musuhnya ini adalah bayang-bayang dari Durandal. Dan bayang-bayang dari koordinator pembuat koordinator yang lama. Nah, itu makanya kenapa aku bilang perfect ending dan perfect sequel. Karena dia nge-capture esensi dari Gundam Seed dengan sempurna. Apa aja esensi dari Gundam Seed? Cewek pasti psikopat, cewek goblok. Ya pasti. Protagonis yang galau. Kira galau lagi di sini. Ya, di sini galau lagi. Terus kemudian adegan telanjang. Iya, benar. Iya kan? Terus kemudian romance yang sangat-sangat kering. Iya, kering. Tapi kompleks loh. Enggak kompleks tuh, kering aja. Bentar dulu. Enggak, bukan. Kompleks itu bahasa kompleks itu kan rumit. Iya. Rumit itu penyajiannya oke. Seed itu penyajiannya nggak oke.
soal romance. Oke, tapi kan Ribet, iya. ya, Bukan kompleks, ya. ribet. Ribet. Oke. Ribet. Bahasanya ribet ya. Nah, cinta Ribet. segi nggak jelas. Nah, itu ada Segi semua nggak di jelas, sana. Itu ada semua. Karakter-karakter antagonis yang edgy banget. Itu ada semua ada di sini. Jadi semua elemen yang membuat Sid dan Destiny itu keren di franchise-nya. Di franchise-nya. Ada. Karena ya. sekali lagi Sunrise tuh ngerti apa yang diinginkan fansnya Sid sama Destiny. Hal-hal ini semua, ini semua bukan cerita politik berat. Ya, betul. Dan jualan Kalau mainan ngomongin cerita politik berat, larinya ke Yusi. Apa itu? Ya banyak lah maksudnya. Enggak yang aku sebut apa sih? Yang mana Hathaway Flash. Oh, ya, itu berat, konflik politik, tidak ada kring-kring percintaan nggak jelas. Tapi ini semuanya ada. Karakter-karakter barunya digunakan sebagaimana mestinya karakter baru yang ada dari Sid ke Destiny. Ya, betul. Cewek psikopat, antagonis yang kering, dan semuanya karena sange. Maksudku adalah, tapi memang seperti itu. Iya, emang kayak gitu. gitu. Emang dari dulu kayak gitu. Nah, itu yang aku sangat puji. Makanya aku nggak bilang film ini perfect, tapi sebagai sequel dia perfect sekali, bisa nge-capture itu semua. Dan bisa dibilang apa ya? Banyak orang-orang yang menikmati itu dari dulu menikmati itu sampai sekarang itu dengan adanya mereka menikmati yang dulu-dulu, mereka melihat yang ini tuh dengan sangat oke aja. Iya, karena nggak ada masalah. Aku kemarin nonton tuh suasana itu menyenangkan. Gitu, karena ini gini. Jadi ketika Kira bertindak goblok, ya dia goblok. Iya. Sin di sini jadi Aku suka. Di sini malah MVP-nya Sin. Aku suka. Aku orang yang benci Sin, teman-teman. Sin Asuka Ultraman Dyna. Kita semua benci Sin. Kita benci Sin, tapi di sini tuh dia ini redemption arc-nya Sin dan menunjukkan di mana dia tuh dia masih goblok. Iya. Tapi goblok di sini tuh beda loh sama goblok yang dulu. Gini, Sin itu kan bocah. Ya. Dia cuma butuh mentor yang tepat. Betul. Itu maksudku. Di Destiny, Astran itu bukan mentor yang tepat untuk Sin, karena Astran itu bukan sosok yang bisa pada saat itu Astrannya masih goblok ya, Astrannya masih galau-galau gitu. Kemudian dia kena Durandal. Nah, di sini dia dimentori Kira. Iya. Kira tuh memang orang baik. Pure aja, ya benar, ya baik Kira tuh aja. emang orang baik, makanya dia cocok. Dia di sini tuh strive to be Kira. Makanya ketika dia tuh di sini tuh jadi orang baik. Bukan orang baik ya, dia tuh jadi orang tolol. Tapi karena mentornya baik. Ya, jadi niatnya terarahkan. Gila, bagus baik. banget sih. Dan di sini juga ditunjukkan, ini jawaban bagi pertanyaan para fans sih sebenarnya. Dulu tuh banyak yang bertanya-tanya, ini kan si Sin Asuka kan akhirnya kan di-guide sama Kira di akhir episode. Gimana ya mereka kalau tarung bareng? Di sini dilihat teman-teman, oke banget. Makanya. Mereka cocok banget sebenarnya. Mereka cocok banget karena di Sid Destiny hanya ditunjukkan mereka bertarung. Di sini karena Sin tuh jagoan. Iya benar. Di sini tuh bener-bener dilihat bahwa Sin itu walaupun dia bisa MVP sendirian segala macam, tapi dia bener-bener aku tuh nggak mau ya kalau Kira kayak gini. Aku tuh harus nurutin komandan Kira. Itu itu yang menyenangkan. Sin ini gitu loh. Semua karakter yang kita sayangi di Gundam Sid dan Destiny semua dapat porsi. Porsinya semua. Ada yang nggak ada dialognya nggak apa-apa. Tapi porsinya tepat menurutku. Tapi porsinya pas. Porsinya tepat ya. Dan semuanya dikeluarin, nggak ada yang miss kecuali yang mati. Bahkan yang mati. Iya sih. Keluar lagi flashback. Keluar di flashback. Kan Yuta kan punya kekuatan itu ya. Bukan flashback aja ada. Tapi kan maksudnya kayak Stella di dalam dirinya si Sin gitu-gitu kan. Itu juga bagus. Itu bagus banget. Ya teman-teman. Ini tuh beneran apa ya? Aku jadi nggak heran kenapa filmnya selaku itu di Jepang. Karena selain fan service, muatan-muatan Gundam Seed-nya ada dan sok berat ceritanya juga ada. Kan ngomongin rasisme dan melanjutkan Destiny Plan-nya Durandal kan. Dan itu menurutku itu embel-embel yang tepat untuk Gundam ini gitu. Ya, oke lah itu. Kalau ngomongin cerita udahlah. Udah oke lah kalau buat teman-teman nonton. Kalian harus ngerti apa yang harus diharapkan dari Gundam Seed. Kalau kalian berharap cerita yang berat, bukan di sini. Bukan di sini. Tapi kalau kalian berharap dramatisasi dari adegan sampai kering, ya di sini. Di sini. Dan oke. Nah, terus gimana nih visual? Sebentar, aku ngomong. Lanjutin. Pengen ngomong Astran dulu. Oke. Nah, Astran tuh baru keluar di pertengahan. Aku tuh ini komposisi cerita yang cerita menarik ya. Kalau kamu fokus di Kira, kamu nggak mungkin fokus di Astran. Ya, betul.
Karena Destiny itu fokusnya di Astran, makanya Kiranya neglecting. Ya. Karena dua karakter ini terlalu dominan. Iya, Mereka karena akan memang bisa mereka jadi protagonis yang sama kalau di satu seri yang sama. Tapi kalau pengen ngomongin Kira sama Lakas, Astran harus dipinggirin. Oh. Tapi iya. peran Astran di sini bagus sekali. Bagus. Di Seed dan di Destiny, Kira yang menyadarkan Astran ke jalan yang lurus. Iya. Di sini dibalik. Benar. Dan yang nolongin. Astran itu sahabat yang sangat baik. Menurutku iya kayak. Dan dia muncul pakai mobil Sweet dalam tanda kutip murahan Iya. itu. Zegok, pakai Zegok teman-teman. Itu bagus banget. Itu semua satu bioskop teriak kami pasan. Wow, padahal Zegok. Gitu loh. Ini Zegok doang. Dan dia tapi Atran, iya memang dan apa ya? Tampannya Atran tuh kelihatan men di sini. Semuanya maksudnya, gila lah. Si Atran itu menyadarkan si Kira dengan cara dia. Yang istilahnya selama ini cara dia itu digunakan untuk untuk konflik sama si Kira. Ini dibalik, aku ki meh nyelamat ke kowe. Ya itu menyenangkan. Gitu loh, itu oke itu. Sebelum kita ngomong ke visual, semua karakternya berfungsi dengan baik. Oke, aku mau ngomongin cerita dulu, ntar dulu nih. Tadi aku juga sempat bahas sedikit tentang flashback teman-teman, dan juga ada callback di film-film yang sebelum-sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang serial Seed sama Destiny, bahkan hal-hal kecil itu banyak di callback juga. Banyak di callback juga. Makanya semua adegannya tuh hampir nggak ada yang sia-sia. Jadi buat teman-teman yang mau nonton ini, nggak ada salahnya untuk rewatch dulu Seed sama Seed Destiny. Jangan deh. Jangan. Bukan gitu. Maksud gini, film sequel yang baik itu adalah ketika bahkan kita tanpa rewatch kita langsung inget adegannya. Oke. Kalau kamu rewatch dulu, menurutku nggak oke. Oke-nya adalah ketika kamu nonton, kamu langsung inget adegan-adegan yang kemarin, itu oke. Aku akan rewatch setelah nonton. Oke, karena aku pelupa tetap nonton dulu. Bukan, ini lebih ke durasi sih. Kamu nonton 100 episode. Hah, nggak sampai, Pak. Seed sama Destiny ya, kalau Seed. Ini filmnya keburu hilang. Oh, oke. Oh, oke. Lebih ke itunya. Ya, oke. Nah, kamu nggak perlu nonton. Film sequel yang baik adalah ketika kamu nggak nonton. Aku tuh juga udah jauh banget nonton Seed itu udah berapa belas tahun yang lalu. Tapi aku langsung ingat ini adegan ini adegan ini. Itu sequel yang baik. Oke. Kan kamu ngerasain juga kan? Iyalah. Ini tuh. Baru kemudian kita jeda sehari karena kita pengen ngonfirmasi bener nggak sih? Itu. Ya, maksudnya ya oke lah. Dia kalau disuruh nonton dulu menurutku nggak perlu sih. Ya, oke. Habis itu nonton lagi. Itu. Sekarang sedang proses nonton ulang. Aku udah sih. Nonton ulang Seed sama Destiny sih karena anjir, emang gila bagus. Keren. Tadi terus habis itu apa lagi? Tadi itu kenapa? Muncul. Oke. Nah, kemudian karakternya tuh Kira Bing Kira, Lakas sebagai superstar. Sin Yasin, semuanya tuh ya mereka masih gitu-gitu aja gitu. Tapi dengan plot cerita yang berbeda. Jadi tapi yang paling berkembang Sin. Jadi sikap mereka yang kita anggap sama itu bisa berguna di situasi yang berbeda. Itu yang menurut villainnya juga villain khas sama Destiny. Seed Destiny, main pikiran. Egois. Ya, maksudnya magisnya ada. Ya. Hal-hal kayak gitunya ada dan menyelesaikan permasalahannya dengan cara Seed Destiny juga. Iya. Gitu loh. Itu aku kaget loh waktu Atran itu waktu mau dibaca pikirannya itu keluar itu. Wah, itu. Asap banget. Itu kita nggak boleh spoiler. Ya, jangan. Nonton sendiri. Oke, cerita cukup lah ya. Aku suka banget lah. Mantap. Lalu visual. Oke. Gila visualnya Kukurus Doan. Kita ngelihat salah satu hal yang membuat Seed sama Destiny jelek itu adalah terlalu banyak stock footage. Diulang-ulang ya? Oke. Aku malah lupa. Gila, aku sangat benci Destiny karena aku nggak nyaman lihat adegan aksinya. Diulang-ulang. Seed masih oke. Walaupun pengulangannya juga banyak ya. Tapi nggak sebanyak Destiny. Destiny tuh berapa kali tuh si Destiny ceteng berapa kali tuh. Tiap episode capek nontonnya. Walaupun di sini Destiny juga gini tapi nggak pakai stok yang lama. Dia bener-bener ya udah semi 3D ya. Di sini pertarungannya visualnya oke. Visual Gundam barunya bagus sekali. Bagus banget. Rising Freedom sama yang terakhir itu namanya Mighty Strike Freedom. Mighty Strike Freedom ya. Itu
bagus banget. Tapi teman-teman buat yang nonton ini jangan salah ya, kalau misalkan kalian lihat visual Gundam biasanya kita kan disorot cuman Gundamnya doang. Ini enggak. Ini semuanya. Iya. Kapal-kapal perangnya, semua-semuanya. Anjir, detail banget. Ini tuh apa ya? Aku tuh merasa ini Freedom Gundam Seed Freedom ini adalah film Gundam dengan detail animasi pertarungan paling bagus so far. Karena apa? Gila. Kita baru ngelihat kapal armada berperang sesama armada, dan itu dengan strategi. Millennium, bagaimana Archangel menghindari kerusakan dan bagaimana para krunya bisa selamat, itu bukan magic. Iya, itu bukan kebetulan juga. Lalu bagaimana Millennium, kapal armada barunya, bagus banget by the way. Bagaimana mereka bisa melawan armada sebesar itu dengan teknik, dengan trik. Ini loh yang dipakai ininya gitu strateginya loh. Dan itu benar digambarkan dengan baik. Manuvernya gini. Kamu kalau salah belok, kamu nabrak. Ketembak malah kayak gitu loh. Jadi si karakter-karakter yang ada di dalam kapal ini, mereka kan banyak nih. Seberapa pentingnya mereka tuh ditunjukkan banget. Makanya Maria Ramius yang kita biasa ngeliat nyuruh-nyuruh doang, kalau dia ini kalau nggak ada dia kalau nggak ada dia mati semua. Ini kalau nggak ada dia gila, dia tuh jago banget loh. Wih gila, semuanya kepake semua. Aku malah lebih nge-highlight pertarungan armadanya ketimbang pertarungan Gundamnya. Betul. Karena pertarungan Gundamnya kita udah sering. Unicorn kurang bagus apa? Ya, Unicorn bagus, tapi Unicorn nggak ngomongin armada. Betul. Dia Gundamnya. Nah makanya kalau Gundamnya udahlah, nggak usah cuman highlight pertarungan Gundamnya bukan di Mighty Freedom-nya, tapi ada di Destiny. Wow. Itu highlight-nya ada di bisa gini. Highlight-nya ada di sini, gila. Bagus buat. Bahkan kalau kalian nggak nonton Gundam, kalian pengen nonton pertarungan robot, ini wajib tonton. Ini bagus banget, dan karena itu setengah film isinya tarung. Iya. Dari awal juga udah ditunjukkan adegan pertarungan. Tapi intensitas pertarungannya ada di setengah film terakhir. Iya, jadi eskalasi pertarungannya tuh naik. Iya kan, tadinya cuma di bumi, terus aku tuh mention beberapa temanku yang emang dia nonton Gundam Seed sama setengah-setengah, udah kamu nonton aja. Oh gitu ya. Kamu suka mecha kan? Kamu akan nemu pertarungan mecha paling seru. Bukan paling bagus ya, tapi paling seru. Paling seru ya. Kalau bagus tuh kan build up cerita dan lain sebagainya harus mendukung ya. Tapi kalau seru, kamu nonton adegan pertarungannya aja kamu seneng. Seneng bagus. Emang di mata itu memanjakan mata. Iya, memanjakan mata. Buat teman-teman yang paham, makin termanjakan karena ya itu tadi callback-nya banyak. Jadi kayak ini keluar lagi. Iya, semua adegan. Ajar. Kalau ngerti Seed semua adegan pertarungannya itu juga callback. Callback, dan di bioskop waktu itu ramenya. Aku tuh ngelihat Akatsuki bukan ngelihat adegan Mulavaga melindungi itu udah 4 kali. Tapi keren semua. Emang bagus sih. Emang Mulavaganya juga terbagi dengan porsinya Mulavaga juga. Semuanya pas. Semuanya pas. Dan semuanya romance. Iya. Mulavaganya pun juga romance ya. Apalagi kamu soal visual? Kalau untuk soal visual buat teman-teman ini nggak tahu ya, tapi mulai dari Unicorn ke atas memang Gundam tuh udah bagus-bagus sih. Maksudnya mulai ke sini tuh secara visual bagus-bagus, bentuknya udah kayak 3D segala macamnya. Kalau di Kukuros Doan atau di Gundam UC, mereka pergerakannya tuh lebih lambat. Maksudnya mereka kan bisa dibilang kayak mungkin true movement-nya kayak true robot gitu kan. Ini enggak, ini bener-bener dan itu bagus. Ya karena memang Seed gitu. Ya memang kan Cosmic Era ya. Itu bagus banget. Nah, kadang-kadang kan ada orang yang kayak nggak nyata nih gerakannya segala macam. Ya, memang di sini kelihatan oke tapi. Di sini kelihatan karena animasinya lebih modern ya. Jadi itu kelihatan oke. Kalau dulu nggak oke karena mungkin dulu gambar ya. Iya sih. Dulu oke yang Seed ya, yang di sini enggak. Yang di sekarang stok footage-nya terlalu banyak sih. Ya. Di sini itu. Itu sih kalau dari wujud Gundamnya jangan lupa, bagus-bagus. Musuhnya juga bagus-bagus. Musuhnya oke. Bahkan musuh ini udah kita sebut situ. Iya sih, maksudnya musuh yang terakhir itu, yang musuh terakhirnya Kirayama itu siapa namanya? Aku kok lupa. Pakai putih itu. Nah, itu kan bentuknya ya kalau aku lihat mirip-mirip kayak Zinanju gitu-gitu loh. Jadi ada ukiran-ukirannya kayak tapi ramping sih. Ramping. Enggak kayak Zinanju ya, cuman maksudnya bentuknya gitu ada ukiran-ukirannya kayak gitu. Ini itu kayaknya referensi sama satu Gundam tapi aku lupa apa deh. Iya, F91 kalau nggak salah ada deh, kayaknya ada. Tapi maksudku itu tuh kayak kita tuh ngelihat ini tuh kayak karena musuhnya kan monarki kan. Iya, monarki. Musuhnya monarki kerajaan gitu. Jadi
ketika Gundam pamungkasnya mereka itu bentuknya seperti kesatria. Itu memang bagus. Dan pasukannya juga punya semacam sayap gitu, itu menyenangkan dilihat sih. Itu oke banget sih. Karena kan memang monarki kan, sedangkan pemerintah kan Gundam pemerintah kan kayak Gundam PNS aja bentuknya gitu. Sama ya? Iya, sama-sama. Kalau yang dari kerajaan musuh tuh ya monarki gitu. Jadi ada sayapnya, bentuknya warnanya agak distinct gitu, ada squad hitam warna hitam. Tapi yang dari Federasi Bumi ya PNS, dari Zaf ya PNS juga gitu. Iya sih. Gudamnya gitu, robotnya gitu-gitu aja. Nah, sebelum udah ya? Udah. Sebelum mengakhiri lagu. Seed itu soal lagu. Seed sama Destiny lagunya nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Bagus banget. Lagunya ini selalu muncul di saat yang tepat. Meteor muncul lagi. Ketika muncul gila. Lagu Meteor tuh memang lagu paling cocok buat berantem. Sebioskop pada Meteor. Ya. Endingnya pakai si Sao, Chiaki Ishikawa, Saigiwa no Romantiku. Gila itu bagus banget itu. Tidak ada seorang pun yang keluar dari bioskop hanya untuk dengerin lagu itu. Ya. Semuanya stay. Karena emang lagunya bagus. Pada saat itu ya, karena emang lagunya bagus dan ada adegan-adegannya juga. Tapi nggak ada after credit sih. Jadi kalau kalian cuma lagunya bagus teman-teman. Diawalinya juga dengan lagu Freedom. TM Revolution. Ya kan? Jadi vokalisnya TM Revolution. Ini apa ya? Ini beneran ini sequel sheet yang sempurna. Iya. Sepakat. Sequel sheet yang sempurna. Sepakat gitu loh. Bukan film yang sempurna ya, tapi beneran sebagai sequel ini perfect. Iya, aku sepakat sih. Gak tahu kenapa ya, aku nggak suka sih Destiny loh teman-teman. Tapi aku nonton ini tuh kayak sama aku juga. Anjir ini keren loh gitu loh. Maksudku tuh. Emang keren banget. Capek sih. Capek. Apalagi. Udah kalau dari aku udah itu aja. Dan aku yang penting aku bisa lihat Kagami lagi, walaupun suaranya ganti ya tapi ya udahlah. Ya, mirip lah. Jauh. Oh jauh ya? Jauh. Kayak cowok ya? Bukan, aku tuh aku suka Kagami ya. Okay. Aku suka Kagami, aku suka Lakas ya mas. Cuman tipe cewekku itu tipe Kagami. Aku lebih suka. Tegas ya. Dan Kagami sebagai presiden mantap banget. Yang jadi presiden padahal kan sih Lakas juga jadi presiden, bro? Bukan, Lagali kan presiden negara. Lakas itu kan federasi apa? Kompas kan, itu organisasi penjaga perdamaian itu. Katanya. Tapi memang benar kan? Bener tujuannya. Bukan, Kompas tuh bener. Iya, tapi kan banyak musuh-musuh yang menggunakan, memanfaatkan mereka, gitu-gitu loh. Nggak usah debat. Nggak usah debat. Ini panjang soalnya. Ya udah. Nanti jelasin off screen aja. Ya, oke. Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi di konten kita selanjutnya. Bye-bye!